Selamat datang di The Secret World of Finance. Kita udah lihat-lihat nih materi yang Anda bagikan soal psikologi keuangan. Terutama pemikiran dari Morgan Housel ya. Menarik banget cerita Ronald Read itu. Petugas kebersihan, tapi warisannya 8 juta dolar. Ini kayaknya benar-benar nunjukin inti utamanya ya. Perilaku kita soal uang itu seringkali jauh lebih ngefek daripada seberapa pintar kita, gitu kan? Mari kita coba bedah deh beberapa gagasan kunci dari materi ini yang relevan buat Anda semua. Iya, betul sekali. Ini menarik loh, karena fokusnya jadi geser. Bukan cuma angka, grafik, tapi lebih ke soft skill finansial. Ternyata sukses itu lebih soal gimana sikap kita, ya kan? Bukan melulu soal apa yang kita tahu secara teknis. Nah, materi yang Anda kirim ini, wah penuh contoh bagus soal gimana psikologi kita tuh berperan penting. Oke, salah satu ide yang cukup menonjol dari Housel itu tidak ada yang gila. Maksudnya gimana tuh? Kok bisa keputusan finansial yang buat kita aneh, buat orang lain masuk akal? Itu karena kacamata pengalaman hidup kita tuh beda-beda banget. Ambil contoh yang Hausal angkat deh soal orang pendapatan rendah yang beli tiket lotre. Kalau dipikir-pikir, secara rasional, peluang menangnya kan kecil banget ya. Tapi coba lihat dari sudut pandang mereka. Yang mungkin, ya nggak banyak harapan buat maju secara finansial gitu. Tiket itu jadi semacam harapan, mimpi kecil lah. Buat mereka, itu jadi rasional. Nah, paham ini tuh penting, biar Anda nggak ngikut-ikutan aja strategi investasi orang lain. Kan bisa jadi latar belakangnya beda, tujuannya juga nggak sama gitu. Wah, iya juga ya. Jadi, inget buat nggak gampang ngejudge orang lain. Terus, ada lagi nih, konsep tidak pernah cukup. Ini kayaknya relevan banget ya di zaman sekarang ini. Hozel kan kasih contoh Rajat Gupta atau Bernie Madoff. Orang-orang yang, wah udah punya segalanya, tapi kok ya nekat ambil risiko gede banget demi lebih lagi. Kenapa ya bisa gitu? Nah, ini dia jebakannya. Jebakan perbandingan sosial. Kapitalisme itu kan emang jago bikin orang makmur, tapi di sisi lain juga bikin gampang iri hati. Anda mungkin udah ngerasa cukup nih, tapi lihat orang lain punya lebih dikit langsung deh rasanya kurang. Kuncinya seperti yang ditekankan juga di materi Anda, ya harus netapin target cukup buat diri sendiri. Kalau nggak gitu, ya bisa-bisa ngejar terus tanpa henti. Malah bisa jadi mempertaruhkan hal-hal penting yang udah Anda punya dan butuhkan, demi sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Itu kan gegabah namanya. Ngomongin soal pertaruhan, ada ide soal membayar harga dalam investasi. Ini sering kelewat nih kayaknya. Orang maunya untung gede, tapi lupa ada biaya yang mesti dibayar. Bukan cuma harga sahamnya aja gitu. Tepat sekali. Dan biaya utamanya untuk potensi untung di pasar saham yaitu ketidakpastian sama volatilitas. Di materi Anda disebut contoh investor Netflix nilainya anjlok atau S&P 500 pernah turun drastis kan? Nah, fluktuasi ini, bahkan penurunan tajam sekalipun, itu bukan denda atau hukuman loh. Itu harga tiket masuk. Biaya yang Anda bayar buat potensi pertumbuhan jangka panjang. Pertanyaannya bukan apa pasar bakal turun, tapi lebih ke Anda siap nggak secara emosi buat bayar biaya itu pas kejadian, tanpa panik jual rugi gitu. Dan mungkin biaya lainnya itu kesabaran ya. Terutama kalau dikaitkan sama kekuatan compounding, bunga berbunga itu. Contoh Warren Buffett itu kuat banget di sini. Sebagian besar kekayaannya kan diraih pas udah usia senja. Betul, compounding tuh ajaib, tapi ya itu butuh waktu lama. Kayak bola salju lah, awalnya pelan, tapi lama-lama jadi gede banget. Sumber, Anda kan menyoroti, kunci kekayaan Buffett itu bukan karena dia jago milih saham atau timingnya pas banget, tapi konsistensinya itu loh, investasi terus selama puluhan tahun. Waktu, itu komponen paling pentingnya. Coba bayangin kalau dia mulainya 30 tahun lebih telat, wah kekayaannya mungkin cuma seuprit dari sekarang. Ini pelajaran penting soal sabar. Satu lagi nih pengamatan menarik dari Housel. Soal kecenderungan kita pada pesimisme. Entah kenapa ya, berita buruk atau prediksi pasar mau kiamat gitu seringkali kedengaran lebih meyakinkan. Lebih cerdas gitu kesannya, daripada optimisme. Ini ada biasnya nih. Kayaknya berakar dari evolusi kita deh. Kita kan secara alami lebih waspada sama ancaman daripada peluang. Kerugian atau kemunduran itu rasanya cepat, dramatis. Sementara kemajuan itu kan pelan-pelan, bertahap, jadi kurang seksi gitu beritanya. Nah, kalau kita sadar ada bias ini, kita bisa lebih seimbang lihat informasi.
Terutama kalau mikirin investasi jangka panjang ya, jangan gampang goyah sama berita harian aja. Jadi, ya setelah kita bahas macam-macam bias dan dinamika psikologis ini dari sumber-sumber tadi, pertanyaan buat direnungkan mungkin bukan lagi strategi mana sih yang untungnya paling gede, tapi lebih ke strategi mana yang paling cocok sama psikologi Anda. Gitu. Strategi mana yang bikin Anda bisa tetap konsisten jalaninnya dalam jangka panjang, lewatin semua gejolak pasar tanpa kehilangan ketenangan. Kayaknya kenal diri sendiri itu langkah pertama yang penting banget ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.